cocok saya masuk ini kayaknya kawan-kawannya. Biar saya dapat di sana emas, dapat perempuan, dapat berlian atau apa. Yang saya bingungkan, kalau saya ikut ke sana, emas itu untuk apa sih? Berhiasan selama-lamanya. Memang ada yang orang lagi menilai, kau cantik ya, kau ganteng, yang gak ada lagi kawan. Itulah kalau duniawi hadir di dalam bicara surgawi begitu kira-kira kawannya. Judul hari ini saya ambil benda peninggalan baginda Rasul. Apakah ini memiliki satu validasi yang bisa diucapkan atau kebenaran atau hoax ya. Mari kita tonton dulu, ada 2 video. Video pertama yang mengatakan bahwa ya inilah 7 peninggalan Nabi, dan salah satunya kan rambut Nabi katanya ada di Indonesia sama Opik atau sama siapa itu ya. Kita tonton dulu ya kawan-kawan ya. Caranya gini, naikkan dulu baru naikkan gini. Nabi Muhammad mengikuti ajakan seorang anak perempuan yang menuju tepi laut. Nabi berjalan. Inilah 3 makhluk yang akan muncul. Jadi salah, sabar ya. Ini ada kekeliruan, siarannya keliru. Kok jadi itu, Nek? Sebentar, tadi aku bukan itu, aku buka. 7 benda peninggalan Nabi Muhammad. 1 sandal. Tunggu. Ini gimana sih ini? Kok dia lompat-lompat gini sih? 7 benda peninggalan Nabi Muhammad. 1 sandal. Disebut juga dengan sebutan terompah, terbuat dari kulit sapi dan terdiri dari 2 tali. 2 rambut. Rambut ini adalah bagian dari seorang yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 turban. Nabi Muhammad menyukai semua warna, namun yang paling beliau utamakan adalah warna hijau. Dijelaskan dalam surat Al-Kahf ayat 31. Mengenai warna hijau adalah pakaian penghuni surga. 4 tapak kaki. Sebuah riwayat menyatakan apabila Nabi berjalan di atas batu, kakinya akan tenggelam di dalam dan meninggalkan cetakan. 5 janggut. Para sahabat menyimpan helaian janggut ketika Nabi Muhammad bercukur. 6 tongkat. Nabi Muhammad pernah bersabda untuk umatnya yang memasuki usia 40 tahun agar mereka disunnahkan untuk memakai tongkat. 7 jubah. Jubah yang pernah dikenakan oleh Nabi Muhammad terbuat dari bahan linen katun. Yang subscribe semoga masuk. 7 benda peninggalan Nabi Muhammad. 1 sandal. Ya, kita lihat peninggalan pertama bernama sandal. Sandal. Ya. Bagaimana kalian melihat sandal ini? Oke. Kalau sandal anggap aja dah, tidak masalah ya. Nanti kita lihat ulasan yang lain. Sebut juga dengan sebutan terompah, terbuat dari kulit sapi dan terdiri dari. Ya. Kalian perhatikan bentuk sandalnya itu di abad ke-6 sudah sangat modern begini ya. Cara menjalinnya sudah juga sangat amat modern. Lanjut ya. 2 tali, 2 rambut. Nah, ini yang sangat saya bingungkan. Di sini digambarkan Nabi itu gondrong kawan. Tapi kita nggak tahu ya ini panjang atau pendek rambutnya ini ya. Ya. Kalau melihat gambarnya ini sekilas ya, asumsi kepala kita berpikir ini gondrong. Karena dia dijalin dipintal gini. Kalau dia rambut pendek ya paling nggak sampai begini, hanya lurus saja ya. Ya. Dan rambut ini agak ikal. Nah, mereka ini sering berkata tidak bisa menggambarkan Rasul. Tapi begitu dinampakkan atau begitu ada benda peninggalan beliau, artinya sudah bisa digambarkan meskipun hanya bentuk rambut, berarti rambutnya gondrong. Kan begitu ya. Itulah yang bisa kita jelaskan dari rambut. Kecuali rambutnya hanya sependek ini berarti rambut pendek. Kan begitu ya. Jadi sudah bisa digambarkan sedikit. Belum lagi ciri-ciri yang dibilangkan yang lain. Bahwa pernah waktu dalam perjalanan atau perang di mana itu ya. Saya lupa, ada itu dibilang bahwa gigi Nabi patah. Jadi bagian depan taring ini ya, ompong atau gimana. Itu ciri kedua. Baru ciri yang lain kulitnya pucat atau apalah macam itu ya. Sebenarnya mereka bisa menggambarkan. Padahal mereka tidak hidup di zaman Nabi itu, bagaimana sih cara menggambarkannya?
Saya tidak tahu kawannya. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi nih. Ya. Yang berikutnya dua ya. Rambut ini adalah bagian dari seorang yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar rambutnya ini panjang. Kenapa? Ada manusia di sampingnya tadi ya. Bahwa kepala manusia itu aja lebih panjang rambut ini dari kepalanya. Berarti boleh dikatakan ini rambut udah sebahu atau lebih dari sebahu kawan. Karena kepala manusia yang tadi melihat dan lebih dari itu. Alaihi Wasallam. 3 turban. Nabi Muhammad menyukai semua warna, namun yang paling Nah ini turban. Turban ini tutup kepala ala orang India dan orang Arab ya. Miripnya hampir sama ya bentuknya ini. Ya. Kalau mereka sudah mendapatkan turban ini, maka orang sudah bisa menggambarkan Nabi dari belakang. Dengan turban, dengan rambut panjang tadi ya. Dari depan belum bisa. Lanjut. paling beliau utamakan adalah warna hijau, dijelaskan dalam surat Al-Kahf ayat 31. Mengenai warna hijau adalah pakaian penghuni surga. Ya, warna hijau adalah pakaian penghuni surga. Surat Al-Kahf. Ntar aku buka ya. Kalau Kristen bagaimana? Putih katanya. Mana lebih masuk akal putih atau hijau? Al-Kahf ayatnya yang ke-31. Ya. Mereka itulah yang memperoleh surga ADN. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam surga itu. Mereka diberi hiasan gelang emas. Untuk apa lagi emas di surga ya? Pakai gelang emas. Dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sutra artinya ini berasal dari ulat sutra. Berarti nanti di sana ada ulat sutra ya, peternakannya atau apa ya. Dan ada pemintal, penenun. Sedang mereka duduk sambil bersandar di dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baiknya pahala dan tempat istirahat yang indah. Jadi kawan, ternyata di surga dijanjikan emas juga kawan. Saya jadi bingung ya. Ini membuat orang jadi tertarik kawan. Kalau yang dulu di dunia dia tidak punya emas segram pun, maka dia berharap di surga nanti dapat emas. Dia bisa merasakan emas yang begitu besarnya. Berarti saya harus pindah agama nih kawan. Karena di rumah saya ini tak ada emas 1 gram pun tidak ada kawannya. Apalagi milik saya. Kalau istri saya ada kemarin waktu dia kerja di Hong Kong. Berapalah keciknya itu kalung-kalung halus. Sehalus sangge-sangge kan. Ya, kalau saya nggak ada sama sekali kawan, 0. Jadi cocok saya masuk ini kayaknya kawan-kawannya. Biar saya dapat di sana emas, dapat perempuan, dapat berlian atau apa. Yang saya bingungkan, kalau saya ikut ke sana, emas itu untuk apa sih? Berhiasan selama-lamanya. Memang ada yang orang lagi menilai, kau cantik ya, kau ganteng, yang nggak ada lagi kawan. Kenapa tidak ada lagi? Loh, semua sudah dapat pasangannya, bidadari. Untuk apa lagi orang memuji orang lain? Nah, nanti ada namanya perselingkuhan. Kan tidak bisa di surga ada perselingkuhan. Maka emas itu gunanya apa dibuat situ ya? Mungkin biar kelihatan gemerlap saja. Atau biar orang-orang di bumi yang dulu miskin-miskin itu, yang tidak pernah punya gelang, bisa di sana. Yang saya takutkan, orang di bumi yang gelangnya sebesar kerbau, dikasih nanti sampai di sana dikasih gelangnya hanya 5 cm tebalnya. Ya enggak maulah, bagus aku di bumi, gelangku sebesar kerbau katanya. Itulah kalau duniawi hadir di dalam bicara surgawi begitu kira-kira kawannya. Tapi itu keyakinan mereka. Kita tidak bisa pula mengatakan oh itu salah itu benar. Saya kan tadi bilang dari keyakinan Kristen, ya. Mereka itulah yang memperoleh surgaan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas, ya. Dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra. Sementara ada juga di dunia ini dilarang pakai sutra, pakai parfum katanya. Saya enggak tahu ya. Lanjut ya. 4 tapak kaki. Sebuah riwayat menyatakan apabila Nabi berjalan di atas batu kakinya akan tenggelam di dalam dan meninggalkan cetakan. Ya. Berarti sudah bisa diambil lagi tapak kaki dan bisa dibentuk ya. Cuman narasi yang dibangun pembicara ini lucu. Kalau Nabi berjalan di atas batu, batu itu tenggelam. Jadi kayak film cerita Scoping Ho atau kungfu dia di atas batu tenggelam. Lucunya di atas tanah kok tidak tenggelam.
Kan begitu. Berarti pakai ilmu peringan tubuh. Kalau batu saja tenggelam, tentu di tanah pun lebih tenggelam lagi. Kalau di batu tenggelam segini, di tanah ada segini tenggelamnya. Kan begitu ya. Seperti di lumpur lah jalan itu. Jadi Nabi nggak akan bisa berjalan di tanah. Karena nanti sulit kayak berjalan di lumpur. Tapi harusnya Nabi berjalan di batu-batuan. Di batu-batuan pun dia tenggelam segini tadi tunjukkannya. Dan di situ tapak kaki berarti yang pertama dibilang bahwa Nabi pakai sandal, trompa. Yang itu tapak kaki. Berarti kalau ke atas batu Nabi nggak pakai sandal. Apakah begitu? Atau Nabi memang tidak pernah pakai sandal? Kalau tapaknya nampak tentu nampaknya seperti sandal itu bentuknya. Tapi sudahlah kawan, biar itu menjadi pertanyaan kita kepada mereka. Tapi mereka ini tidak pernah kritis ya, kayak kata si Erben kemarin. 5 janggut. Para sahabat menyimpan helaian janggut ketika Nabi Muhammad bercukur 6 tongkat. Nabi Muhammad Ya, janggut. Janggut itu jenggot kawan. Berarti kalau setiap hari Nabi cukur jenggot atau enggak pernah cukur jenggot, berarti ketika Nabi wafat diambil jenggotnya, dipotong, ada yang motong. Sementara kita baca hadis, saya belum temukan. Dijelaskan bahwa Nabi wafat ada peristiwa pemotongan jenggot. Demikian juga pemotongan rambut. Saya belum ada temukan hadisnya. Nanti percaya kalian, satu hari nanti muncul lagi hadis yang mengatakan hal itu. Tapi saya belum tahu ya. Nah, ini juga kawan sebuah pertanda. Pertanda apa? Bahwa hadis itu juga karangan manusia itu kawannya. Makanya jenggot ini harusnya dijelaskan sehingga bisa jadi peninggalan. Rambut juga dituliskan di hadis sehingga jadi peninggalan. Kalau tidak ada bagaimana sang debater? Berarti mereka menggali kuburan Nabi dan mengambil rambutnya dan mengambil jenggotnya. Kan begitu jadinya. Ya. Kalau mereka bicara itu. Sementara ada di dalam sebuah hadis. Bulu-bulu kan harus dicukur. Tapi saya nggak tahu jenggot memang harus dipelihara ya. Itulah sunnah. Dipelihara berarti mereka berani mencabut jenggot Nabi. Tentu nggak berani kawan. Artinya dari mana jenggot itu? Kan itu pertanyaan logis kita. Oh dia pernah bersisir maka Aisyah mengambil jenggotnya. Ada nggak hadisnya? Gitu cara berpikir ya. Oke. Nah sekarang saya bukakan yang kedua menurut ulama Arab. Nah ini Arab langsung kawan. Bukan ulama Indonesia. Bukan narasi-narasi seperti itu. Nah ini. Ya. Lalat ini. Tapi tulisannya nggak jelas ya. Tapi kalian bisa nanti cari. Nah, tunggu ya. Pada masa ini orang hanya mengaku-ngaku saja bahwa benda, aku baca narasinya. Nah ini. Mana tadi? Kok jadi nggak ada lagi? Bahwa benda, wah langsung jauh kali ke atas. Masa nggak bisa dilihat? Kalau pakai HP nampak dia kawannya. Tapi kalau pakai ini dia nggak nampak. Oke lah. Ini pameran artefak Nabi. Tidak mungkin berasal dari masa Nabi Muhammad katanya kan. Nah kita tonton dulu apa katanya. I've seen this. They have the slipper, the stick, the whatever, the turban of the Prophet. All this is fake. Ya dia bilang semua itu palsu. Ya mereka punya rambut, mereka punya tongkat, mereka punya jenggot, punya turban, semua itu palsu. Ada tulisannya kalian lihat ya. Through wars. Selama peperangan, dia bilang selama peperangan. Dan apa ini? Fitan, percobaan yang terjadi dalam sejarah Islam. Fitan that happened in Islamic history, everything was lost. Semuanya telah hilang. Jadi hilang semuanya lo katanya. Termasuk Quran, termasuk apa hilang ya. Yang ditulis Zaid bin Sabit itu kawan. All of the prophets. Nah, pameran artefak Nabi, kan? Semua benda milik Nabi telah hilang. Ada ya jelas ya. Masih bisa dibaca lah. So there is no. Jadi tidak ada yang pernyataan yang benar. Jadi tidak ada pernyataan yang benar ya. Habis ini kita ulas, kita dengarkan ya secara lengkap. Correct narration that we have anything of the Prophet alaihi salatu wasallam. No slipper, no stick, nothing. So going to these places and seeking barakah in such manner
from these things is impermissible because it's not authentic. It's not authentic. Wallahu ta'ala, like artifacts or things of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I've seen this. They have the slipper, the stick, the whatever, the turban of the Prophet. All this is fake. Through wars and fitan that happened in Islamic history, everything was lost. All of the Prophet's belongings got lost. So there is no correct narration that we have anything of the Prophet alayhi salatu wasallam. No slipper, no stick, nothing. So going to these places and seeking barakah in such manner from these things is impermissible because it's not authentic. It's not authentic. Wallahu ta'ala. Ya. Jadi kawan itu dibilangnya palsu, bukan saya yang bilang kawan. Beliau mengatakan itu semua palsu. Karena pada zaman peperangan itu semua sudah hilang, ya. Makanya saya bilang rambut itu kapan diambil? Ada enggak orang yang berani mencabut rambut Nabi? Dan itu panjang kawan. Ada enggak orang yang berani mencukur rambut Nabi? Ya, makanya untuk menguji kebenarannya itu semua peninggalannya itu gampang. Ya. Baca saja hadis, ada enggak dibilang sebelum baginda wafat rambutnya dipotong? Siapa berani memotong? Sebelum baginda wafat jenggotnya dipotong. Atau setelah baginda wafat sebelum dikubur rambutnya dipotong, jenggotnya dipotong. Jangan-jangan yang lain-lain dipotong juga ya. Ya. Aduh. Kan rambutnya gondrong. Enggak mau lagu bilang. Ini nakal juga yang mewek aku ya. Katanya ciri baginda Rasul seperti apa katanya kan. Kalau melihat rambutnya itu ya. Udahlah lanjut lagi kawannya. Jadi itulah kawannya. Logikanya dari mana mereka dapat rambut dan dapat jenggot. Dan logikanya lagi, bisa jenggot itu dibagi-bagikan, rambut itu dibagi-bagikan kawan. Kan lawak. Sampai ke Indonesia sama si Opik. Dan banyak orang mempercayai itu. Makanya aku bilang, akhir-akhir ini benar kata Alkitab ya. Bukan Al-Quran, Alkitab yang bilang. Dongeng-dongeng dianggap menjadi sebuah iman. Dan itu diceritakan sesuai silsilah. Turun-temurun. Syanu, aku dengar cerita dari Syanu, aku dengar cerita dari Syanu. Silsilah. Ya. Jangan ketawa sendiri bang, bagi-bagi dong. Nantilah. Jadi kalau kita melihat, terlepas dari yang sana ya, kita tinggalkan dulu yang sana. Sekarang saya mau bercerita. Kalau saya, satu hari nanti, misalnya ada 3000 tahun lagi lah saya meninggal. Datang orang mengatakan, ini rambut sang debaters. Misalnya ada yang saking fanatiknya mengidolakan saya. Disimpanlah rambut saya itu panjang begitu ya. Artinya satu kemungkinan. Ya sama dua kemungkinan. Mereka mengambil ketika saya masih hidup. Yang kedua, mereka menggali kuburan saya. Kalau orang Batak ngambil sasaring namanya. Diambillah rambut itu. Baru dicuci. Dibilanglah ini rambut sang debaters. Nah, dari gambaran itu rambut saya panjang dan bentuk-bentuknya itu, maka datang orang mengatakan, kalau kulihat dari bentuknya, sang debater ini mirip si Limbat. Mirip si Limbat. Limbat yang apa itu kawan pesulap itu, yang bisi itu. Kan rambutnya gondrong itu kan. Ya, jadi dibilanglah saya mirip si Limbat. Kan lawak-lawak kawan. Jadi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kecuali ada foto saya. Kalau nggak ada foto saya ya itu namanya asumsi. Ya orang bisa berpikiran. Karena rambut si yang dipamerkan ini rambut sang debater gondrong. Bisa jadi sang debater ini kayak si Limbat. Tapi kalau rambut saya misalnya dipamerkan itu pendek-pendek. Wah ini sudah kayak Tom Cruise ini. Tapi berhubung foto saya ada, jadi dibilanglah saya sudah kayak Leteung. Wih ini fotonya ada Leteung rumahnya dia kayak. Ya itulah dulu kawan yang bisa aku sampaikan ya. Keceriaan pagi hari ini, hati yang gembira adalah obat. Kenapa kalau saya ketawa, saya keringat?
Kan lucu, kalau saya bekerja harus banyak saya bekerja baru keringat. Tapi kalau saya ketawa, saya keringat. Artinya ketawa ini sama dengan kerja berat selama 15 menit. Atau lari 3 kilometer maraton. Ya kan? Atau lari 3 kilometer lah. Gak percaya coba aja lah kalian. Kalau ada orang yang tidak keringat kalau ketawa, perlu dipertanyakan kesehatannya itu ya. Makanya Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ya. Nah, kawan-kawan, biarlah kalian menjadi penilai akan hal ini. Yang penting sudah kita lihat dua pendapat. Pendapat satu mengatakan begini, pendapat yang satu mengatakan demi. Yang satu adalah Indonesia ke Arab-Araban, yang satu lagi adalah Arab asli. Kalian tinggal pilih mana mau mengikuti Arab asli atau Indonesia yang ke Arab-Araban. Ya, kalau kalian memilih dalam hal ini ya, Arab asli silakan. Tapi janganlah di Indonesia keturunan Wali Songo tak dihormati seperti menghormati keturunan Yaman itu. Padahal belum tentu itu keturunan Nabi Muhammad ya. Karena hadis banyak bercerita ya. Ya, anak-anaknya Nabi meninggal katanya. Saya nggak tahu kawan. Setiap saya dengar orang berdebat, wah Nabi kan anaknya semua meninggal, begini begono. Jadi keturunan yang mana lagi? Oh dari perempuan, laki-laki mati semua. Nah, kalau bisa dikatakan, ya mereka ikut garis keturunan ibu atau bapak. Kan nggak tahu kita ya. Biarlah mereka aja yang tahu ya. Saya pun nggak tahu itu. Setiap saya lihat orang berdebat, itu dibilangnya, dibuatlah hadis ini. Ini dulu hadisnya. Lah lantas Habib-Habib yang sekarang itu dari mana? Kalau memang tidak ada anak Nabi yang laki-laki hidup ya. Nah, begitulah kawannya. Saya kadang kalau baca-baca buku-buku ini terlalu banyak. Jadi kayak dongeng-dongeng memang kawan. Kadang di kitab suci nggak ada, oh di buku ini ada. Makanya saya sebagai Kristen, anti saya membaca buku teologi milik Profesor Dr. Hantu Blau. Nggak mau saya. Kenapa saya tidak mau? Saya sudah beriman kepada Bible ini. Maka saya hanya beriman kepada dia. Apa cerita yang di luar Bible? Saya nggak mau dengar. Kenapa Bible ini mampu menjelaskan dirinya sendiri? Bible ini bukan buku ecek-ecek. Bukan buku recehan. Yang perlu buku Profesor Dr. Hantu Blau untuk menjamin isinya. Untuk meluruskan isinya. Nggak perlu kawan. Nggak perlu. Semuanya ada di situ ya. Jadi itulah kehebatan Bible. Kasihan buku-buku lain yang berupa kitab suci katanya. Dia masih memerlukan pendampingan dari ucapan manusia agar isinya lurus. Kalau nggak ada pendampingan dari manusia, itu akan bengkok dan orang bacanya tersesat. Dibuatlah lurus. Itu pun sudah diterbitkan buku-buku lain, juga tetap tidak lurus. Masih buku tiap hari, tahunan dibuat lagi, tetap nggak bisa lurus. Tapi kalau Bible kawan, dia itu firman yang hidup. Dia itu bekerja untuk dirinya sendiri. Hari ini saya menerjemahkan atau menafsirkan A. Besok ada orang lain di karunia Roh Kudus lagi menafsirkan berbeda dengan saya tafsirkan itu dan lebih bagus. Itulah firman yang hidup. Hidup terus dia. Dan tidak ada yang bisa menghalangi firman ini hidup. Mematikannya nggak bisa. Kalau firman itu sudah mati, dia nggak bisa ditafsir lagi. Sudah itulah itu. Kalau kau tafsir, hilang berpisah badan dengan kepala. Begitu ya kawan-kawan ya.